Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fandri Nugroho, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan NIM 2025084993. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, mohon maaf kalau KTP saya fotokopian dikarenakan KTP asli saya sedang masuk ke Duscapil karena sebentar lagi saya akan menikah. Jadi untuk KTP asli sudah ditarik Duscapil, jadi mohon maaf saya hanya memiliki ini. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang disiapkan dulu dengan asal untuk disiapkan teman-teman juga. Ya. Oke, Pak Andi mau tahu hari ini yang kita masuk siapa? Nafisa. Kenapa Nafisa nggak masuk? Nggak tahu, mungkin sakit ya. Kita doakan semoga Nafisa bisa sembuh dari sakitnya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, akan banyak kita menyanyikan dulu lagu nasional. Apa lagu nasional menurut kamu? Ada mana juga? Yuk, 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya, siapa yang waktu liburan kemarin Jumat Sabtu Minggu? Ya, Jumat Sabtu Minggu. Siapa yang liburan kemarin di rumah full membantu orang tua? Siapa yang membantu orang tua waktu liburan? Angkat tangan. Yang tinggi. Ya, turun. Siapa yang liburan? Liburannya eksplor keluar. Maksudnya eksplor keluar itu main keluar. Ya, ke pantai, kemanapun kamu berada, itu juga keluar. Oke, turun. Oke, itu nanti yang eksplor keluar, itu nanti ada sangkut pautnya dengan hidup bersama
dari bangun pagi sampai tidur lagi malam itu hidupnya bersama alam. Ada kamu tidurnya di dalam air namanya hidup di air kamu. Ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran di sini adalah kamu dapat memahami keberagaman penghuni alam dan mengaitkannya dengan kehidupan sosial. 2. Mampu memiliki kesadaran diri untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati terhadap makhluk hidup lainnya. Yang pertama kita bahas dulu, memahami keberagaman penghuni alam dan mengaitkannya dengan kehidupan sosial. Di sini, tujuan di sini adalah kamu tahu bahwa keberagaman itu apa? Keberagaman itu apa? Enggak tahu. Keberagaman, siapa yang tahu keberagaman? Ada yang tahu? Ada yang berani jawab? Ada. Keberagaman itu adalah berbagai macam di alam. Di alam penghuni alam itu banyak banget macam-macamnya. Ada apa? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari 3 ini juga punya berbagai jenis lainnya. Tumbuhan ada beberapa. Yang kamu tahu tumbuhan apa aja tumbuhan? Tumbuhan apa aja tumbuhan? Bunga. Terus rumput. Bunga, pohon. Sama lagi tumbuhan. Daun. Sekarang masuk ke hewan. Hewan apa aja hewan? Kambing, sapi, harimau, kucing, buaya, burung, ular, katak, banyak ya, jenisnya banyak. Terus manusia ada jenisnya nggak? Manusia punya keberagaman nggak? Ada. Contohnya apa keberagaman manusia? Agama, suku, daerah, fisik contohnya apa? Warna kulit, bahasa. Ya, manusia itu juga punya jenis bahasanya masing-masing. Ada warna kulit, bahasa, suku, cara berbicara itu juga ada perbedaannya. Ada yang ngomongnya normal, ada yang ngomongnya pelo, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Ini juga putih. Nah ini beruang. Ya, ada yang kulitnya hitam putih, terus ada yang gaya bicaranya, ada yang melo. Di sini ada yang melo. Ngomong R jadi L. Gak ada ya? Tapi kamu pernah menemui orang pelo nggak? Terus kamu pernah menemui orang yang bicara nggak bisa bicara nggak? Nih ngomong ya lu. Pernah ya? Nah itu orang memiliki keberagamannya masing-masing. Terus kita lanjut nomor 2. Mampu memiliki kesadaran diri untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam. Siapa yang di sini sukanya merusak tumbuhan? Jadi ini satu lagi, lagi olahraga nih, pelajaran olahraga atau jalan sehat. Ada tumbuhan seperti itu. Ada tumbuhan sama bunga seperti itu. Kalau lagi dolanan, kalau kancane ditendangi tumbuhan nih. Siapa? Nggak ada. Yang namanya ada pepatah mengatakan yang namanya maling tidak akan ada yang mengaku. Tapi untuk kesadaran aja, makanya di sini kamu disadarkan dengan cara apa ini? Iya, merawat dan menjaga keseimbangan alam. Caranya gimana? Kau merawat keseimbangan alam, contohnya merawat tumbuhan itu caranya gimana? Ya? Disiram. Dikasih
dikasih pupuk, disirami, terus di apa namanya, dicarikan tempat yang bagus, yang merawat. Merawat tidak hanya dari dikasih pot dan sebagainya. Misal ada tumbuhan liar seperti pohon liar, kamu tidak perlu misal ada pohon nih, kamu baru keluar naik sama temanmu, atau kamu keluar sendiri. Terus kamu bawa penggaris atau bawa obeng, pohonnya itu kamu bersihin, kamu congkel gini, terus kamu tulis misal Kamal Lok Wildan. Misal itu itu nek Pak Adi ngomong Kamal Lok sapa kok dikira macok-macok ya ta. Kayak Kamal Lok Wildan aja. Misal gitu. Itu enggak boleh. Itu namanya bukan merawat. Terus ada pohon ini mesti di rumahnya ada nih. Misal orang tuanya ada pohon dikasih paku. Pohonnya dipaku, terus dihidup pemengan. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kalau tembok dipaku tidak apa-apa. Tumbuhan itu makhluk hidup juga. Misal kamu kalau dikasih paku payung di sini, itu enggak dilepas, mau enggak? Enggak mau pasti. Ya, itu cara merawat dan menjaga makanan. Terus penebangan pohon secara liar itu boleh nggak? Nggak boleh penebangan hutan secara liar atau pohon secara liar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati terhadap makhluk hidup lainnya. Empati apa tuh empati? Tahu empati nggak? Empati, Pak tanya empati. Tahu empati nggak? Tahu empati nggak, Bu? Nggak. Empati itu rasa peduli. Ingat-ingat, empati itu rasa peduli. Empati itu rasa peduli. Kalau simpati itu wujud rasa pedulimu. Itu namanya simpati. Misal misal ada korban bencana alam, kamu bersimpati, akhirnya kamu menolong dengan memberikan bantuan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham belum tujuan pembelajaran hari ini? Sudah ya? Kita lanjut. Sekarang dengan kelompokmu itu silakan kamu berdiskusi apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Allah. Mengapa kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan alam? Kenapa tidak makhluk hidup lainnya? Silakan kamu berkelompok berdiskusi, pakai satu lembar kertas saja untuk menulis jawaban kelompok. Terus tulisin nama kelompoknya dulu, nama kelompok apa? Tulis nama kelompok apa? Nama kelompok harimau, pisang. Ini tadi apa di sini? Merpati, melati. Ini. Kalau dikasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Allah? Yang kedua, mengapa kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan Allah? Kenapa tidak makhluk hidup lainnya?
presentasikan hasilnya. Berdua aja ya, berdua. Itu tak biu-biu loh di sama. Saya teman saya. Siapa yang sudah lagi? Oke, bentar, ini dulu ya. Silakan kamu mulai. Ya. Ya. Karena oke, sip, duduk. Ya, kelompok apa namanya? Kita. Ya, maju. Kita cuma 2 contoh saja ya, 2 contoh presentasi aja. Ya, maju. Berdua. Oke, sudah terjawab oleh 2 kelompok. Itu nanti kertasnya dikumpulkan ke Pak Padri, ya, buat penilaian Pak Padri. Sekarang semuanya lihat ke Pak Padri dan diam. Kita lanjutkan sekali. Nggak bisa. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis makhluk hidup, ya, kamu pasti sudah tahu jenis-jenis makhluk hidup itu ada tadi dan disebutkan tumbuhan itu ada banyak banget. Manusia juga banyak banget, hewan juga ada banyak banget. Batu kan, batu itu ada apa toh? Kamu juga baru tahu kalau batu itu masuk dalam makhluk hidup. Ya toh? Karena batu itu tidak apa itu? Bernapas. Setiap komponen memiliki peran. Pertama, tumbuhan. Tumbuhan apa? Pertama. Yang kedua. Oke. Pak, kok bisa toh tumbuhan penghasil oksigen bagi makhluk hidup? Itu nanti akan kamu pelajari di kelas 4. Ya. Kenapa tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Itu terjadi karena tumbuhan punya sistem fotosintesis. Fotosintesis itu foto terus sintesis ini orang. Ya, tapi namanya sistemnya itu namanya fotosintesis. Sumber makanan sudah jelas. Kamu makan bayam dari itu. Kamu makan pisang dari. Kamu makan buah juga dari. Manusia bertanggung jawab atas kelestarian alam karena memiliki akal dan pikiran yang paling sempurna. Dia memiliki manusia, yang namanya manusia itu punya akal dan pikiran. Tidak mungkin dia akan merusak tanaman. Tapi kalau ada manusia yang merusak tanaman, berarti dia nggak punya pikiran dan hatinya mati. Hewan. Ya, dibaca sama-sama. Yang pertama, hewan. Dua. Tiga.
menjaga keseimbangan rantai makanan. Tahu rantai makanan? Tahu rantai makanan? Bukan rantai terus dimakan gitu, enggak. Rantai makanan itu adalah siklus makanan hewan. Misal di sawah itu punya rantai makanan. Rantai makanannya adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan apa enek kucing di sawah, ular pinter, ular dimakan elang, elang mati dimakan bakteri. Kali itu makan tikus perdolian, ya itu namanya rantai makanan. Kalau penyerbukan tanaman, siapa tahu yang melakukan penyerbukan tanaman? Ada yang tahu? Ini loh. Nah ya, siapa hewan apa yang melakukan penyerbukan tanaman? Penyerbukan tanaman yang biasa hinggap di bunga-bunga itu namanya apa? Robah. Itu dia melakukan penyerbukan berbunga sehingga bunganya dapat berbuah. Ya. Lanjut, mengendalikan populasi hama. Hama itu apa hama? Kamu tahu hama nggak? Hah? Hama itu ada tikus, ada serangga, ada cacing, ada ulat. Itu namanya hama. Lanjut, manusia menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kalau misal maksudnya gimana kamu menjaga keseimbangan ekosistem? Dijaga keseimbangannya. Misal ayam itu kalau tidak dikonsumsi manusia, ayam itu akan bertambah banyak sampai di dunia ini sini ayam kabeh. Tetangganya Pak Mandri itu punya ayam 2. Ayamnya cuma 2, tapi ngambon-ngamboni bikin bau depan rumah Pak Mandri. Ya, itu kalau ayam buang kotoran kan sembarangan, ya enggak? Enggak tahu ini tempatnya orang atau enggak. Pokoknya jalan, ya enggak? Iya, itu ayam. Itu balik 2. Kalau seluruh dunia itu di sini ayam kabeh. Iya. Ya iya, terus menyediakan habitat atau tempat tinggal. Kita sediakan habitat. Misal seperti kalau kamu sayang kucing, kamu suka kucing. Kucingnya kamu pelihara, kamu buatkan tempat tinggal di rumah yang bagus, kamu berikan bantal buat dia tidur, kamu kasih makan, itu namanya menyediakan habitat. Membantu proses alamnya seperti erosi. Itu kalau misal kamu membuat rumah, itu kan pasti ada tanah yang harus kamu gali. Itu namanya ini membantu proses secara alamiah. Kita lanjut. Mengapa kita harus menjaga alam? Tuh, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
lihat Pak Fandri atau Bu Mutia kalau jalan ada tumbuhan? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Membuat kegiatan mengatur kebersihan lingkungan sekolah juga ya. Di sini sering ada yang nyirami tanaman juga ya. Saling menjaga lingkungan yang nyaman, aman, dan enak dipandang. Kesimpulan, alam adalah hal yang sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai makhluk hidup yang menjaga keseimbangan ekosistem agar salah satu tidak punah atau Sekarang mau ditanya dulu. Ayam, kita sebagai manusia kalau tidak mengembangkan ayam, ya kita nggak mau mengembangin ayam, biarin yang mau bertelur atau punya anak terserah. Yang penting aku makan ayam, makan telurnya. Kalau ayamnya kamu makan terus, telurnya kamu makan terus habis, siapa yang mau bertelur? Loh, kalau ayamnya habis, kan bisa ayamnya kamu makan terus nih, kamu makan semua ayamnya. Seluruh dunia memakan ayam, tapi nggak ada yang mau mengembangkan ayam. Jadi kalau ayam bertelur kamu ambil, ayam juga kamu ambil, kamu makan, terus habis, siapa yang mau bertelur? Ada nggak ayam? Kalau ayamnya habis, terus telurnya habis, ada nggak yang mau yang mau bertelur lagi? Ada. Ayam, ini Pak Ani ngomongnya ayam. Nggak akan bisa. Kalau misal itu terjadi berarti ayam sudah tidak bisa ditemukan kembali. Ketemu di sini. Terus menjaga keseimbangan ekosistem agar salah satu tidak punah atau hancur, saling mengingatkan dan memiliki kesadaran diri dalam menjaga lingkungan. Ayo berlatih. Kelompok siapa yang angkat tangan duluan dan bisa menjawab, Paman dikasih poin 1. Ada hadiahnya Pak? Ada. Rahasia no. Kalau nanti ngomong hadiahnya, uang tunainya 2 juta rupiah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nanti ada hadiahnya. Nanti tetap ada hadiah. Tenang aja. Hadiahnya itu wow. Wow itu luar biasa. Bapak kita. Yuk kita berlatih. Dibaca. Pak Adi lihat ke sana. Tidak perlu Pak Adi lihat sana. Pak Adi mau lihat siapa yang didoakan duluan. Siap semuanya? Siap semuanya? Oke Pak Adi mulai. Ya, Amal. Manusia. Kita lihat apakah betul ini manusia. Apakah dan kita coba ya. Betul manusia? Amal jawab manusia, kita lihat. Betul. Manusia. Sekarang kita geser. Pertanyaan kedua, makhluk hidup yang membantu penyerbukan tumbuhan dengan menghisap tingkat bunga adalah nizam dulu. Apa jam? Oh ya, tapi ada. Lebah. Lebah ya? Oke, kita angkat. Lebah. Betul, lebah. Ganti soal selanjutnya. Apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu? Siapa yang tahu kan? Ya. Tidak ada perubahan.
Wildan? Semua spesies akan punah. Oke, kita lihat. Kalau merahnya nggak di sini berarti salah. Nah, kita lihat. Namanya adalah keseimbangan akan terganggu. Di sini tadi ada loh, misal. Mana ya, mana ya? Apa yang terjadi jika salah satu komunitas itu terganggu? Keseimbangan akan terganggu. Keseimbangan itu misal tadi ya kalau dicontohin ayam. Kalau kita nggak sama-sama menjaga ayam, ayam cuma dimakan terus, telurnya diambil digorengin terus, itu bakal terganggu keseimbangannya. Maka ayam akan semakin habis. Oke, sampai di sini pelajaran di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Nanti kita tolong ini pelajaran baru ini nanti diisi, ya, diisi terus Pak dikumpulkan ke Pak Andri. Ini adalah evaluasimu hari ini. Pak Andri mau tahu evaluasimu, nanti ditulis namanya dan dikumpulkan Pak Andri. Bisa? Bisa. Oke, silakan diisi. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Andri. Jika ada salah ataupun tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Besok materi selanjutnya adalah tentang ekosistem. Jadi tolong kamu pelajari di bukumu tentang ekosistem. Besok tinggal Pak Andi sempurnakan kembali.